Nah ini persoalannya, kembali lagi saya pikir, dari awal saya sudah bilang, sudah curiga ini, Ustadz perkuat dengan apa itu, ditaruh di telinga. Apa ibu bapak mesti pikirkan di lain waktu. Saya ini memang Ustadz yang tidak ada harga, ya. Tapi saya mau kasih tahu ibu bapak, antum pandang enteng kehadiran saya, sama saja antum pandang enteng Quran dan hadis. Garis bawah ini, karena ada pikiran setan sering mau kita. Ini kan orang dari kafir, bukan, kamu bukan kafir lagi. Justru yang kami sampaikan lebih berharga, insya Allah, daripada yang lain. Saya balikan sekarang, kalau ibu bapak yang beragama Kristen bisa nggak masuk Islam? Nggak bisa kalau bodoh, harus pintar. Makanya orang-orang masuk Islam itu intelijensi mereka, kepintaran, kecerdasan mereka di atas rata-rata. Orang yang keluar dari Islam kebanyakan bodoh dan lapar. Makanya orang bilang undang Yahya Waloni itu keras. Bukan, sebenarnya bukan keras. Kami maunya umat Nabi begitu, disiplin. Saya pernah tahun 2006 saya masuk Islam, 2008 saya ceramah di Manado, alhamdulillah. Sampai ke Toli-Toli, satu kecamatan itu menjadi pesantren Al-Ma'ruf. Kebetulan bupati pada waktu itu namanya Ma'ruf Bantilan. Satu kecamatan mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena saya menyampaikan begitu, pendetanya tertinggal, semua jemaatnya masuk. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Aneh juga ini. Bukan, saya kalau sudah pegang mic begini kayak betul-betul bertarung ini, berkelahi. Tapi kalau mic begini tidak bisa paksa. Ini kalau di ring tidak bisa melawan, sudah lawan ini. Umur saya sudah 50 Pak, Bu, 50 lebih, tapi fit insya Allah. Dari tadi malam saya belum tidur, tanya istri saya, wallahi sudah terbiasa tidak tidur-tidur. Bambang ini pernah kawal saya, tanya kalau saya pernah tidur. Dan sampai hari ini, alhamdulillah masih sehat. Kalau sudah pegang mic, seperti anak bayi kalau sudah pegang dot susah berhenti. Jadi mau dijelaskan kepada ibu bapak, tadi malam saya bicara tentang Sumpah Pemuda. Saya sudah menjelaskan secara historiknya dalam catatan sejarah Sumpah Pemuda sampai sekolah CHS. Saya bicara RHS, Stovia atau Stovil, sekolah Belanda. Sehingga jadilah Indonesia Student Board. Berdirilah P3I, Persatuan Pelajar-Pelajar, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dari tahun 1926 sampai 1928, 28 Oktober 1928. Sudah saya jelaskan tadi malam. Dari cikal bakal penjajahan Belanda sampai Indonesia sendiri. Supaya orang tahu kita ini paham betul konsep bernegara, konsep beragama. Apalagi dalam konsep teologi. Nah ini persoalannya, kembali lagi saya pikir, dari awal saya sudah bilang, sudah curiga ini, Ustadz perkuat dengan apa itu, ditaruh di telinga. Apa ibu bapak mesti pikirkan di lain waktu. Saya ini memang Ustadz yang tidak ada harga, ya.
Tapi saya mau kasih tahu ibu bapak, antum pandang enteng kehadiran saya, sama saja antum pandang enteng Quran dan hadis. Garis bawah ini, karena ada pikiran setan sering menguasai kita. Ini kan orang dari kafir. Bukan, kamu bukan kafir lagi. Justru yang kami sampaikan lebih berharga, insya Allah, daripada yang lain. Saya kalau mau munafik terhadap agama ini, Allahu Akbar. Ngapain saya menderita begini? Saya bergabung dengan golongan-golongan munafik, apalagi rezim yang sedang berkuasa sekarang menampung orang-orang munafik yang qualified, yang punya intelijensi, yang punya kepintaran. Kenapa kami lawan mereka? Karena kami hanya mencari muka kepada Allah. Sama, saya datang di masjid ini bukan cari muka sama ibu bapak. Saya mencari muka kepada Allah. Kalau ada sifat pandai enteng, ini kan orang dari kafir, mana dia tahu? Insya Allah, justru karena kami tahu, kami masuk Saya balikan sekarang, saya balikan. Kalau ibu bapak yang beragama Kristen, bisa nggak masuk Islam? Nggak bisa kalau bodoh, harus pintar. Makanya orang-orang masuk Islam itu intelijensi mereka, kepintaran, kecerdasan mereka di atas rata-rata. Orang yang keluar dari Islam kebanyakan bodoh dan lapar. Itu mesti pegang, hargai, insya Allah. Cara menghargainya, sound system ini kan momen penting. Momen penting, apalagi ini banyak ibu-ibu nih. Kata Nabi, lil mar'ati sil'ani al-khobri wal zawj. Lil mar'ati sil'ani al-khobri wal zawj. Yang bahaya ini, ketika kita ucapkan Quran dan hadis, di Quran itu harus ada makhraj. Jadi ketika kita baca dan tidak jelas, karakter penceramah itu kan ada yang pelan, ada yang setengah pelan, ada yang lembut, ada yang tegas. Nah, saya mati kutu kalau model begini. Begitu. Di kemarin di pedalaman di apa sana, Perawang Riau, masjidnya di desa, tapi sound sistemnya gagah sekali. Namanya Masjid Darul Aziz. Orang-orang Aceh yang ada di Perawang. Jernih sekali sound sistemnya. Nah, oleh karenanya Cengho ini sudah bagus masjidnya, tapi saya sarankan pulang saya perbaiki. Enggak, ini bukan main-main. Amin ya Rabbal. Perbaiki. Ketahuan kalau masjid sedang mendatangkan ulama, pasti subsidinya bagus. Masjid yang tidak datang ulama pasti jelek. Ada kalanya subsidi tinggal dipaksa-paksa. Ini Bapak, inilah susahnya saya, bicaranya selalu terbuka. Makanya orang bilang undang Yahya Waloni itu keras. Bukan sebenarnya, bukan keras. Kami maunya umat Nabi begitu, disiplin. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak, saya tadi bilang tidak ada satupun orang Islam pada waktu itu. Justru pendeta Bukhairo sudah mengatakan, Abu Thalib usai berdagang, bawa anak ini kembali ke Mekah. Ahli kitab, kalau anak ini dilihat ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, Farisi dan ahli-ahli kitab, anak ini akan dianiaya dan tidak menutup kemungkinan akan dibunuh. Saya tahu namanya Abu Thalib, namanya Ahmad. Dari mana Anda tahu ahli kitab? Dari penggenapan Taurat, Musa, Injil, Isa alaihissalam. Sampai sekarang kitab itu ada. Berarti sebelum Nabi Muhammad datang, Al-Quran sudah datang. Atau ibu bapak mau bantah sama saya? Tidak Ustaz, kakek saya dari Melayu, dari Jambi, pernah ke Mekah, ketemu Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Nggak masuk akal. Jangankan kakek kita,
Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak pernah jumpa. Isa dan Muhammad tidak pernah jumpa. Tapi Nabi Isa sudah tahu akan datang di kemudian hari min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Nabi Muhammad. Saya pernah tahun 2006 saya masuk Islam. 2008 saya ceramah di Manado. Alhamdulillah. Sampai ke Toli-Toli, satu kecamatan itu menjadi pesantren Al-Ma'ruf. Kebetulan bupati pada waktu itu namanya Ma'ruf Bantilan. Satu kecamatan mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena saya menyampaikan begitu, pendetanya tertinggal, semua jemaatnya masuk Islam. Kampung itu dari pesantren Al-Ma'ruf. Begitu juga di Sumatera Utara, beserta dengan sepupunya Ustadz Abdul Somad Haji Idris dan seorang hakim yang ada di Medan. Kami mengislamkan ratusan kepala keluarga di Prastagi, Medan. Berdekatan dengan masjid ada gereja HKBP. Tapi orang Batak tidak pernah bersentuhan soal agama. Yang mereka marah kecuali yang terjadi seperti yang Sambo lakukan. Itu marahnya. Betul atau betul? Orang Batak tidak akan tersinggung bicara kopar kafir sama dengan Manado. Manado tidak akan tersinggung karena mereka orang-orang terbelajar. Bahkan di Bapak mau tahu, di kalangan Kristen itu cari saja kalau ada profesor masuk gereja hari Minggu, nggak ada. Asal dia sudah sarjana, magister, doktoral, and profesor, dia sudah tidak mau ke gereja. Mengapa? Dia punya istilah, superstition becomes nonsense. Please, apa yang kamu sampaikan, pendeta, kami tidak percaya lagi. Rasionalitas mereka sudah tidak menerima apa yang disampaikan dalam Bible. Kenapa? Karena Bible Kristen itu kontradiktif, bertentangan dan tidak rasional. Ini yang Bapak mesti tahu. Ngapain kita membidah-bidahkan, kafir-kafirkan sama-sama Muslim? Yang perlu kita Islamkan itu adalah orang dari kafir. Minggu lalu sahabat saya meninggal dunia. Kembali ke rahmatullah, Al-Mukram wal-Mukhtaram Ustadz Koh Stephen Indra Wibowo. 1443 Hijriah, ketika perintah memberikan keleluasaan bagi umat Islam beribadah, tidak ada lagi isu COVID, tidak ada lagi isu corona. Koh Stephen membeli satu buah bangunan gereja di Jawa Tengah, salibnya diturunkan, diganti bulan dan bintang. Viral, buka di YouTube, gereja menjadi masjid. Tahun ini 2000 April, gereja berubah menjadi masjid dengan nama Masjid Isa Al-Masih. Beliau berkorban bagi Islam. Dia masuk Islam, betul-betul memperjuangkan Islam. Ulama-ulama kita, Allahu Akbar, bahkan sudah pakai slogan putih di kepala, munafiknya minta ampun. Saya sampai bilang, Masya Allah, kok bisa jadi orang Islam mereka ini? Ini kalau di zaman Umar bin Khattab, batang leher mereka ini utuh semua ini. Ini dia. Kok bisa jadi orang Islam, pintar mengucapkan hadis, pintar mengucapkan ayat, ujung-ujungnya munafik. Jangan sampai penyakit itu hinggap dalam diri kami. Allah Allah. Saya dan istri anak ini, siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudara?
Hadis yang saya bacakan tadi tentang perempuan. Dua hal kata Nabi yang saya ingatkan, kata Nabi, lil mar'ati syir'ani al-qabri wal zawj. Dua hal yang perlu diingat oleh seorang wanita, ibu. Pertama kubur, dan yang kedua suami. Apa yang terjadi di negara kita, kasus yang paling merebak, menguat berbulan-bulan adalah pembunuhan Brigadir Joshua. Ternyata mulai terkuat di pengadilan. Hakim yang mengadili sidang ini adalah hakim yang membebaskan saya dari tuduhan orang kafir, namanya Wahyu Imam Santosa. Ini terjadi rupa-rupanya benar kata hadis. Inilah hebatnya Islam Pak. Kita nggak tahu realitas dalam kehidupan manusia ini sudah tercatat. Kalau nggak ada di Al-Quran, pasti ada di hadis. Kalau nggak ada di hadis, habis-habisan dibahas dalam Quran. Itu Nabi diutus. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, mengajarkan kamu kitab dan hikmat, Quran dan Sunnah. Malam takunu ta'lamun, bahkan rahasia yang belum kamu tahu. Siapa mau tahu Sambo ini? Kasus kilometer 50 mulai terang tercium. Bermain air basah, kata orang tua, bermain api letup. Jangan coba-coba dengan agama ini. Saya dari kafir masuk Islam, sakit penyakit, Allahu Akbar, saya sembuh hanya dengan pertolongan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada agama sebenar ini, nggak ada agama sesuci ini. Rasionalitas kita nggak laku di hadapan Allah. Bawa mobil ribuan kilometer, dan dari tadi malam usai ceramah sampai sekarang, wallahi, tanya istri saya belum tidur. Dan ini saya lakukan sudah berpuluh-puluh tahun. Nggak ada apa-apa dalam diri saya. Heran betul saya dengan agama ini. Di atas perbatasan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Utara, istri saya hamil 8 bulan. Pernah diancam orang kafir lewat Poso. Kamu suami istri akan kami belah, lidahmu akan kami potong, kami cincang-cincang kamu. Orang yang menyopiri saya, dulu saya punya sopir namanya Agus. Dia bilang, Pak ya, ini ada SMS, dulu belum ada WhatsApp. Ini ada SMS dari orang-orang kafir di Poso. Mereka mau nunggu, mau bunuh bapak dan ibu. Saya nggak berani ikut. Kami suami istri lewat Poso, sampai kami ceramah di Manado. Alhamdulillah, sampai hari ini sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh tidak bisa melihat kami. Brimob yang di atas Centena, tempat kejadian pembunuhan, kejadian perang agama dulu. Tapi sebenarnya Poso, Ambon, Ternate itu bukan perang agama, tapi Islam dan Kristen dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Makanya saya suruh komplain, saya katakan Indonesia tidak ada perang agama. Ideologi kitabnya dan Islam mau diprovokasi. Itu persoalan secara politis, bukan dalam konteks teologis. Ini mesti dipahami. Oleh dan sebab itu, saya orang bilang keras, bukan keras. Saya mengatakan ini, orang kafir masuk neraka, keluarga saya di Manado masuk neraka, orang Kristen masuk neraka, bukan benci, sayang kepada mereka. Beban saya terlepas di dunia. Begitu mereka masuk neraka, Allah akan tanya, kenapa kamu di neraka? Hai kanan kiri, mengapa kalian di neraka? Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir, ahli kitab juga di dalam neraka. Inna atatna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ir.
Dan sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai, dan neraka yang menyala-nyala. Kepada umat Islam dari jarak jauh Allah sudah berteriak, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi engkau wahai orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Saya mau berangkat dari Buton ke Batam. Ada seseorang, dia sering ikut apa itu tablik, jamaah tablik. Jadi dia undang ke rumahnya, saya datang. Ustaz, mampir ke rumahku. Saya datang sebagai orang Islam, saya dan istri mengucapkan salam. Masuk ke rumah orang, Assalamualaikum. Dia sudah kenal saya, nggak ada dia jawab. Wah, saya bilang, saya kasih biar dulu. Dia pikirkan kita ini dari kafir, kalau mau jawab nanti takut dia langsung murtad begitu. Ini golongan ini munafik juga, golongan munafik. Tapi kalau orang kafir yang jelas-jelas kafir kasih salam, dia jawab. Asal Obama masuk Istiqlal, dia balas salam Obama. Innalillahi, munafik. Pulang saya datang, Assalamualaikum, nggak jawab, sudah sisi dulu. Saya tidak mau ajar Anda, tapi Anda kena dikuasai setan, saya mau ajar dulu. Anda sampai bengkak kaki Anda bilang Anda sering ikut sholat, tapi Anda mengidap penyakit gula, bengkak sampai ke bawah, luka, karena kau terlalu banyak dosa. Kudis, sholat, kudisan. Anda beribadah, tapi Anda penyakitan, Anda banyak dosa di hadapan Allah. Dari mana Ustaz tahu? Saya mengucap salam, Anda tidak balas. Datang kedua kali saya kasih salam, selamat siang, tunduk dia. Begitu mau pulang saya bilang, oke, saya pergi dulu ya, selamat siang. Nggak ada saya kasih salam. Anda jangan pernah berpikir Anda ini lebih Islam daripada saya. Tidak boleh begitu. Ini yang menghancurkan Islam dengan Islam. Harus belajar. Orang kafir sekalipun mengucapkan salam, balas. Kenapa balas? Karena itu adalah doa. Begitu hati kita bicara, mudah-mudahan salam menjadi berkah dan masuk Islam. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.